Ini pasti bakal rame nih. Jadi indikasi oknum Muhibbin Habib melakukan pengeroyokan, pemukulan kepada Lukman dari Aceh ya. Ya kemudian sekarang sedang diproses secara hukum di polisi. Kita harus bantu viralkan agar menjadi pelajaran, seberbeda apapun kita dengan siapapun, selama masih bentuknya perdebatan yang bisa dipertanggungjawabkan, mohon jangan main fisik. Ya, jangan main fisik karena jelas kalau main fisik ada deliknya. Tapi nanti mohon maaf karena korban di sini orang awam ya, jadi mungkin agak terbata-bata atau berlebihan kata-katanya, nanti mohon diluruskan sama Bang. Intinya beliau ini didatangi oleh beberapa orang sampai terjadi pemukulan. Nah, dugaan Kang Lokman ini menduga, dugaannya ini pendukung habaib. Nah, kemudian singkat cerita Kang Lukman ini menempuh jalur hukum, lalu menyerahkan kasusnya ke Polres Jakarta Selatan. Kalau beliau warga ya? Kalau beliau yang mana? Yang pakai kaos ini, sarung. Yang pakai kaos itu siapa itu? Yang pakai peci ikut mukul Mas Lukman enggak? Ikutlah kayaknya itu. Nah, ini pelaku, berarti dugaan pelaku Mas Mahesa. Kan itu baru terduga itu kan. Iya, makanya kan dugaan pelaku. Maksudnya gini, kenapa, apa sebabnya Pak Lukman itu bisa dikeroyok? Iya, kalau dari awal sih sebenarnya saya kan memang berbicara di TikTok dari awal ya. Cuman bermasalahnya, memang dari dulu sih udah sering ngomong-ngomong kayak gitu. Jadi video terakhir saya buat di TikTok, saya menyebut seperti ini. Buat kalian yang ngaku-ngaku keturunan Nabi. Cucu Nabi. Udah cukup Lukman cukup. Intinya gini Pak pengacara, jadi apa yang dialami oleh Lukman itu adalah imbas dari video dia. Tapi itu aja poinnya. Tapi itu berarti sesungguhnya polisi sudah bisa mengidentifikasi sebenarnya. Kita tunggu aja nanti pasti kalau Pak Lukman hari Senin datang ya, pertanyakan, pasti nanti ada jawaban dari kepolisian, pasti SP2HP dia kasihkan itu. Surat pemberitahuan hasil penyidikan SP2HP pertama itu pasti dikasihkan nanti. Nah, dari sana baru kita lihat siapa-siapa saja yang sudah diperiksa. Nah, jadi kita tidak bisa sekarang ini kita bilang tidak berjalan, ya tidak bisa karena SP2HP sendiri kan belum diterima. Itu. Tapi intinya kalau sudah buat laporan seperti itu diterima oleh kepolisian, itu pasti sudah masuk ke Mabes Polri karena sekarang tuh linknya langsung. Jadi betul Pak pengacara, jadi informasi terkait Lukman pun saya sudah nembus ke Mabes. Makanya saya berkali-kali ngomong sama Lukman, sudah jangan ngomong macam-macam di medsos, tenang. Gitu aja. Ustadz Mahesa suaranya nggak kedenger. Ustadz Mahesa suaranya nggak kedenger. Makanya sempat tadi saya juga terpancing ya melihat video Lukman bahwa tidak diterima, itu kan timbul langsung spontan. Kok sampai begini, langsung saya teriak di YouTube gitu loh. Ternyata sedang berproses sebenarnya gitu. Ternyata sedang berjalan. Ini masukan buat Kang Lukman lah ya, masukan. Gini Pak pengacara dan Ustadz Mahesa serta sekian ratus mata memandang, saya itu memang nggak sengaja awalnya itu nyekrol ini TikTok, tiba-tiba aku melihat Mas Lukman dengan akun yang sudah di banned, dia terocos, ini ngapain orang curhat, mukanya juga kayak habis dipukulin. Ternyata di TikTok dia ngomong aku habis dipukulin ini, aku minta naik. Nah ketika saya naik, apa permasalahannya ini udah turun, aku bilang. Habis itu aku DM minta WhatsApp, tidak minta nomor. Sampai kemudian saya tadi itu yang sebagaimana disampaikan oleh Lukman, saya meminta untuk dua teman saya, satu Kang Mustafa, yang kedua Gus Ali, untuk mendampingi Mas Lukman
Itu jam 10, jam 11 malam Pak pengacara ke Polres Jaksel. Oh, Gitu. yang ngedampingi beliau itu temennya orang Mustafa Yai. sama Ustadz Ali. Iya, orang-orang saya semua, Ustadz Mahesa langsung. Karena gini Kang Lukman ini dipikir sendirian enggak. Banyak Boten, orang yang makanya di tolong Mas belakang Lukman, main. tolong ininya agak untuk kepolisian tenang dulu ya. Tenang dulu lah. Tenang. Tenang dulu Kang Lukman. Jadi pelaporan Kang Lukman itu di belakang itu ada yang telepon-teleponan. Jadi Kang Lukman tetap kondusif. kita ya Kiai Syarif Rahmat sudah kita hubungi, Kiai Matar Hidayat sudah Kiai hubungi, Kiai Tobari Syadili, semua Kiai Jakarta udah saya hubungi. Mas Lukman tenang dulu, tenang. Bahkan tidak hanya Kiai yang dihubungi. Jadi Kang Lukman tetap itu, makanya tadi saya cuma mengarahkan Kang Lukman datang saja, pertanyakan. Jujur soalnya Kiai Syarif saya langsung dan di forum yang terhormat ini saya juga memohonlah untuk kepada teman-teman TikTok maupun YouTuber, ayo kita support Mas Lukman, ambil viti-vitinya, suarakan bahwa ini adalah merupakan percontohan yang tidak baik dan mestinya kepolisian segera memproses dan menghukum seadil-adilnya. Itu aja poinnya di situ. Dan saya mengucapkan secara pribadi dan atas nama kawan-kawan PWI, Gawantara dan semua yang peduli tentang kemanusiaan, saya mengucapkan terima kasih dan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada Ustadz Mahesa yang sudah mau tampil menyuarakan tentang hak manusia hidup di Indonesia. Oke. Coba ini pemerintah masih belum mau turun. Di dalam proses ini udah ada korban. Diduga yang memukulnya oknum Habib. Karena konten di TikToknya mempertanyakan kalau Anda sebagai cucu Nabi maka kan gitu ya. Maksud sekali lagi, gaduh nasab ini, polemik nasab ini tidak akan berhenti bila pemerintah tidak ikut turun. Karena yang bisa menjadi penengah di dalam polemik ini hanya pemerintah. Ya. Sementara sekarang itu masih pecah. Masyarakat di bawah masih belum menerima keputusan 100% tentang siapa yang benar dan siapa yang tidak benar. Ya, sudah terbentuk sebetulnya opini di masing-masing pihak disandarkan pada dalil masing-masing. Saya jelas pro terhadap tesis Kiai Maulid Usman Al-Bantani dengan seluruh ulama-ulama yang lain, karena disandarkan juga pada ahli filologi, disandarkan juga pada ahli DNA, genetik ya. Itu dasar kita, dasar saya pribadi. Kalau kemudian ada Muhyiddin Habib disandarkan karena cinta, karena sudah didoktrin sedari dulu, ya silakan. Tapi faktanya masih ada yang seperti itu, ya. Dan yang menjadi ribut itu sebetulnya orang awam yang tidak mampu menarasikan pendapatnya, akhirnya melakukan serangan fisik. Padahal kita kan berpendapat disandarkan pada data yang jelas atau setidaknya ucapan para ahli yang bisa bertanggung jawab terhadap ucapannya. Itu loh. Jadi mohon, ini urusan media sosial, urusan pendapat. Jangan lalu disikapi oleh fisik, sangat picik sekali. Dan bila sudah terjadi seperti ini, dan memang faktanya sudah terjadi, masa pemerintah masih belum turun? Ayo dong MUI bersikap, Kemenag bersikap. Ini sudah terlalu lama, sudah terlalu panjang, melibatkan masyarakat, lapisan masyarakat terbawah bahkan di dalam melihat persoalan polemik nasab dan belum usai. Maka mesti secepatnya pemerintah turun. MUI keluarkan atau kumpulkan para ahli untuk meneliti nasab. Pak Alawi nyambung apa tidak? Jangan lupa ahli filologi juga dihadirkan karena berkenaan dengan manuskrip. Jangan lupa ahli genetik juga dihadirkan karena berkenaan dengan genetik Nabi. Itu loh. Mudah-mudahan polemik ini segera mendapatkan perhatian secara serius dan kita
akan menerima apapun hasil bila pemerintah sudah bergerak lalu mengumpulkan para ahli lalu memutuskan mereka siapa, nasabnya benar apa tidak dan lain sebagainya. Kita sebagai warga negara yang baik akan menerima. Ya, mudah-mudahan manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.